berada di Samboja ke arah belok kiri ke arah IKN. Ikuti saja video saya hari ini ya teman-teman. Oke. Ini kita sudah masuk ke arah menuju lurus ke arah IKN. Ini kita akan masuk ke daerah Bukit Soeharto ya teman-teman. Nanti kita akan melewati bersama-sama. Oke teman-teman, sambil kita menyusuri jalan menuju IKN, kita akan membuka sedikit pengetahuan kita tentang daerah Sepaku ya teman-teman. Sepaku itu memiliki letak geografis yang bagus sehingga juga menunjang sumber daya alamnya. Dan hal ini membuat pemerintah pada saat itu menjadikan Sepaku adalah sebagai tempat tujuan transmigrasi ya teman-teman. Pelaksanaannya itu kalau tidak salah, pelaksanaan migrasi diadakan secara bergelombang ya. Pada saat itu mulai sekitar tahun 1977, kemudian ada lagi gelombang berikutnya tahun 91 dan yang berikut lagi adalah tahun 98. Itu semua transmigrasinya itu dikumpulkan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan ada juga yang dari daerah Kalimantan sendiri ya. Seperti contohnya dari daerah Banjarmasin. Jadi bukan hanya di luar Pulau Kalimantan, tapi juga ada yang di dalam Kalimantan sendiri. Itu seperti contohnya yang dari daerah Banjarmasin. Jadi tujuan transmigrasi programnya dulu oleh pemerintah itu adalah sudah jelas itu adalah untuk meratakan distribusi penduduk ya di Indonesia yang pada saat itu sudah mulai padat. Jadi daerah Jawa dan Bali itu penduduk sudah mulai padat. Karena itu pemerintah mengadakan program untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan Bali pada saat itu. Juga tujuannya selain untuk mempertahankan jumlah penduduk itu untuk buat daerah tujuan transmigrasi itu lebih berkembang lagi ya. Jadi tujuannya untuk selain lebih memeratakan penduduk juga untuk membuat daerah tujuan daripada transmigrasi tadi itu supaya lebih berkembang baik dari sektor infrastrukturnya, ekonomi dan lain-lain ya. Kemudian di Sepaku ini, di daerah Sepaku nanti ya tepatnya di mana IKN itu dibangun itu bukan hanya orang-orang transmigrasinya, tapi juga mempunyai masyarakat yang sudah mendiami daerah Sepaku itu sebelumnya ya, yaitu terkenal dengan suku masyarakat Dayak ya. Jadi kalau di daerah Sepaku itu suku Dayak yang terkenal adalah suku Dayak Pasir ya. Jadi mereka lah nanti yang kemudian berbaur dengan masyarakat pendatang pada saat itu masyarakat transmigrasi bersama-sama membangun daerah Sepaku pada waktu itu ya. Jadi mereka itu berbaur bersama-sama membangun daerah sekitar Sepaku pada waktu itu bukan hanya dalam hal perkebunan ya, tapi juga untuk pertanian, kemudian juga bahkan peternakan ya. Jadi banyak aspek-aspek yang berkembang untuk daerah yang tadinya memang perlu dan membutuhkan fasilitas untuk lebih berkembang lagi.
Oke teman-teman, ada beberapa aspek menarik ya tentang Sepaku ya. Jadi di Sepaku Penajam Pasir Utara ini itu terdapat beragam objek menarik yang mencerminkan kekayaan alam dan budaya setempat ya. Jadi ada beberapa objek wisata yang bisa menjadi nasi, yaitu misalnya saja air terjun Tembinus, kemudian ada juga penangkaran rusa Penajam, dan ada juga itu ekowisata Merauke Penajam ya. Di tempat itu mungkin sendiri ya teman-teman, mulai dari keindahannya, keindahan alam, masih alami, hingga kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan hewan. Jadi ada beberapa tempat yang kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang ada di sekitar daerah Sepaku ini ya teman-teman. Kalau air terjun Tembinus itu biasanya dikenal di sini dengan ada sebutan sebagai Niagara Tembinus ya. Dan tempat ini tuh menawarkan pengalaman wisata alam yang seru ya teman-teman, dan menantang juga bagi kita ya, karena pemandangan air terjunnya itu indah ya. Jadi itu ibarat kayak dinding di mana air mengalir dari atas ya, pemandangan air terjun. Juga kita bisa dengan asik berenang di kucuran air dari air terjun Teminus tadi ya. Jadi di daerah air terjun Teminus itu kita bisa menikmati suasana alam yang masih alami ya. Kemudian kalau oke teman-teman, tentang penangkaran rusa di Sepaku ini ya, itu penangkaran rusa Sambar namanya di Penajam Pasir Utara atau PPU. Biasanya rusa di daerah Kalimantan ini biasanya disebut juga dengan payau ya teman-teman. Jadi rusa kalau di Kalimantan ini kami biasanya menyebut dengan payau ya, dikenal dengan payau. Jadi penangkaran rusa Sambar ini ada di Desa Api-Api, Kecamatan Ru ya, dimana disitulah merupakan tempat konservasi. Jadi tempat konservasi rusa itu dibuat pada tahun 1991 ya teman-teman. Di situ tempat perlindungan ya, melindungi rusa dari perburuan yang pada saat itu dilakukan oleh masyarakat secara masif ya. Jadi pada saat itu masyarakat biasanya menangkap rusa dengan cara menjerat ya. Kemudian orang-orang menangkap, tapi apabila rusa tersebut bisa diobatin maka bisa diserahkan ke daerah konservasi. Jadi pada awalnya itu penangkaran rusa di Sambar itu rusanya hanya berjumlah 80 ekor. Jadi kemudian mengalami perkembangan hingga saat ini berjumlah 217 ekor. Jadi jenis spesies rusa Sambar ini ya, di penangkaran Penajam Pasir Utara ini itu merupakan jenis terbesar di Indonesia ya. Jadi tingginya itu bisa mencapai 2,7 meter dengan bobot 350 kg. Kemudian untuk tanduk dari rusa itu biasanya pada usia rusa berusia 2 bulan itu biasanya dipotong ya, dan tanduk itu bisa bermanfaat untuk obat kapsul untuk meningkatkan stamina. Oke teman-teman, ada juga transmigrasi. Selain transmigrasi yang biasa itu ada jenis transmigrasi yang untuk syarat jadi sebuah desa itu harus sejumlah tertentu ya teman-teman. Maka pada saat itu pemerintah mengadakan transmigrasi yang disebut
transmigrasi perkembangan ya. Jadi itu adalah untuk melengkapi jumlah warga sehingga daerah tersebut bisa memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah desa. Jadi dibentuk jadi transmigrasi yang namanya transmigrasi perkembangan. Jadi banyak suka duka kalau dari masyarakat yang kena transmigrasi perkembangan itu ya, mereka banyak menceritakan bahwa pada saat itu daerah Sepaku ini adalah sebuah hutan ya, yang hanya dengan sebuah jalan setapak ya, dimana dahulu debu melulu ya teman-teman. Jadi debu itu di mana-mana sebelum jalan itu diberi batu ya. Jadi sebelum jalan itu bisa dengan baik digunakan, debu itu bukan main ya teman-teman. Bisa kita bayangkan kondisi pada saat mereka baru sampai di bumi Sepaku ini ya. Jadi sesuai perkembangan itu hanya warga yang tahan uji yang bisa sanggup untuk bertahan bagi warga transmigrasi pada saat itu. Karena sebagian dari mereka ada yang balik ke kampung ya, karena tidak tahan dengan kondisi awal mereka datang seperti demikian. Jadi ada yang bercerita bahwa pada awalnya mereka baru datang itu tanaman baru ditanam kemudian mengalami kebakaran sehingga mereka harus berupaya keras kembali untuk menanam kembali ya teman-teman. Kemudian ada juga jenis transmigrasi pada saat itu yang disebut transmigrasi yang untuk ini ya, transmigrasi untuk penanaman karet ya. Jadi namanya itu pir karet transmigrasi. Yaitu juga sama ya teman-teman suka dukanya. Karena mereka tiba di sini lahan belum dikasih, kemudian mereka hanya bermodal masa kerja dan hanya mulai diberlakukan untuk menanamin karet ya, menanam karet. Kemudian pada saat itu mereka masih menjual hanya kepada PTP ya, PTP pengelolanya. Tapi kemudian berangsur membaik setelah terjadinya pergantian bupati pada saat itu, barulah mereka bisa dengan bebas menjual hasil karet tersebut kemana saja ya, bisa. Jadi dari kerja mereka itu dipakai untuk menyicil rumah dan lahan yang mereka tempati. Suka dukanya banyak ya teman-teman. Jadi dari cerita-cerita masyarakat transmigrasi yaitu pada saat mereka perjuangan mengolah tanah dan dengan perkebunan itu banyak suka dukanya ya, terutama dari serangan gangguan yang ada di sekitar, yaitu seperti serangan babi dan kera ya teman-teman yang berada di Sepaku ini. Nah, karena untuk karet kali lebih tahan dari serangan babi atau kera itu ya teman. Makanya lebih cocok ditanam untuk tanaman seperti karet tersebut. Kalau untuk saat ini sudah terjadi perpindahan ya, jadi bukan hanya karet yang ditanam, tapi juga mulai berubah menjadi kelapa sawit. Untuk kelapa sawit itu kalau cuma punya 2 atau 3 hektar itu eh, seperti modelnya kayak kita bisa bilang dengan gotong royong saja ya teman, karena itu habis hanya untuk pengerjaannya saja. Jadi minimal untuk kelapa sawit itu harus membutuhkan 5 hektar ya untuk lahan sawit. Ini seperti kesaksian para transmigrasi yang berada di Sepaku Penajam Pasir Utara. Oke teman-teman, itu daerah yang depan saya.
searah pukul 1 itu kita bisa lihat mega proyek IKN. Kita lihat tuh penampakannya seperti itu ya teman-teman. Sekelilingnya juga masih banyak pohon-pohon juga. Oke, bisa kita saksikan sama-sama teman-teman bagaimana mega proyeknya IKN ini ya ada di depan kita. Kita bisa melihat pembangunan ya. Tapi masih terlihat estetik ya teman-teman. Ya, ada pohon-pohon ini. Kelihatan cukup lucu ya. Memang debunya bukan main. Itu ada tulisan patung ke arah lurus. Kemudian sebelah kanan HTI. Kemudian sebelah kiri DMG Citra Terunam. Nah, ini masih kelihatan ya teman-teman penampakan proyek besar IKN. Masih lagi ada pohon-pohon juga yang membuat masih terlihat adem sedikit ya. Ini juga pohon pisangnya sampai seperti pakai bedak. Ini pemandangannya. Oke teman-teman, kita akan belok kanan. Kita masuk ke daerah titik nol ya teman-teman. Ini di depan kita terhampar proyek IKN. Kita tanya sebentar ya. Bukan titik nol? Nggak bisa pak, jalan sudah pun. Jadi bisanya kemana saya titik nol? Ke rest area pak. Bapak kalau mau ke rest area, Kemana tuh? rest area Rest area. di atas. Bukan titik nol lagi? Bukan pak, soalnya titik nol sudah dibongkar juga. Oh, sudah dibongkar. Waduh. Ya wes. Oke, kalau gitu. Makasih, Pak. Boleh ngeliput dikit ya? Oh, belok. Oh, teman-teman, ternyata titik nolnya sudah dibongkar ya, teman-teman. Jadi kita terpaksa hanya cuman sampai sini saja. Yaitu penampakannya ya, teman-teman. Ini. Jadi ini mau ke arah titik nol, ternyata tidak bisa ya. Bentar kita tanyain bapaknya dulu. Pak, boleh ditanya sebentar ya, Pak? Jadi bongkarnya ini mulai kapan, Pak, pembongkaran? Tanggal 1. Dari tanggal 1 bulan ini. Oke, makasih ya, Pak, informasinya. Oke, teman-teman, kita terpaksa tidak bisa meliput titik nol. Jadi kita nih mau ke arah balik. Makasih teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita mau mengarah ke arah pulang ya. Masih kelihatan proyeknya. Nah, ini ya teman-teman, kita masih lihat proyek pembangunannya ini.
di depan. Tuh ada tulisannya teman-teman. Dan ini ke arah pulang ya. Oke teman-teman, sekarang kita ke arah pulang kembali ke Balikpapan ya. Jadi dari tadi kita ke arah titik nol tidak bisa tembus, dan sekarang ke arah kembali pulang ke Balikpapan. Sekian saja video saya untuk kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night